Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi dua info resmi atau dua kabar update, yaitu mengenai jadwal tes P3K di tahun 2022, serta aturan pemberian tunjangan hari raya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, atau yang sering bertanya, apakah kami berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau tidak? Jadi silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip, agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin akan bagikan informasi mengenai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini tahun 2022 tentang petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, di sini P3K masuk di sini rekan-rekannya aparatur negara. Kita lanjut. Nah, di mana di sini ada ketentuan umum. Nah, kita lihat di nomor 2 ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, kita lanjut mengenai aturan atau prosedur pemberian ya daripada tunjangan ini. Mana di pasal 2 terlebih dahulu kita lihat pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Di pasal 2, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian mereka kepada bangsa. Pengabdian ya, kepada mereka kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, di mana di sini di pasal 3 ayat 1, aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas PNS dan CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan seterusnya negara. Kita lihat di sini di poin B ada P3K. Di mana di sini kita bisa lihat pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf I harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara Indonesia. Pada saat peraturan pemerintah mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiun, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh. Nah, ini melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat. Nah, ini paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Nah, kita tahu rekan-rekannya, untuk P3K ini belum ada sama sekali yang mencapai 1 tahun rekan-rekannya dalam hal pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Karena SK itu yang paling cepatnya itu ada di bulan Februari rekan-rekannya. Kita nanti cek mengenai hal ini, apakah rekan-rekan P3K itu berhak mendapatkan THR. Rekan-rekannya mengingat masa kerja mereka itu belum cukup 1 tahun. Karena mengenai hal ini kita bisa lihat di ayat kedua, dalam hal pegawai non-aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat. Nah, ini rekan-rekannya, kita lihat belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 dapat diberikan apabila. Nah, ini ada ketentuan yang berlaku rekan-rekan ya, atau syarat
yang berlaku bagi peserta yang belum capai 1 tahun. A. Telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 atau telah ditetapkan menerima tunjangan, nah ini di bagian B ya, atau telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi buat rekan-rekan mengenai hal ini, tapi memang belum mencapai 1 tahun masa kerjanya, itu tetap boleh tetap bisa ya mendapatkan THR. Dalam hal ini ada dua syarat yang berlaku. Yang pastinya pejabat pembina kepegawaian itu sudah setuju bahwa peserta P3K tersebut berhak menerima tunjangan. Yang berhak menerima tunjangan hari raya tersebut. Dan itu tertuang dalam surat keputusan pengangkatannya atau SK-nya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah syarat yang berlaku bagi peserta P3K yang belum mencapai 1 tahun masa kerjanya dan bisa dinyatakan mendapatkan tunjangan hari raya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi yang kedua mengenai jadwal pelaksanaan seleksi P3K 2022. Oke, di sini kita bisa lihat rekan-rekan yang, nah ini juga merupakan informasi resmi tahapan kegiatan rekrutmen KASN 2022. Nah, yang pertama itu adalah finalisasi data kebutuhan KASN. Nah, di mana finalisasi ini dilakukan di bulan Maret. Bulan Maret rekan-rekan ya. Selanjutnya adalah pembukaan e-formasi. E-formasi itu dilakukan oleh Kemenpan RB atau Pan RB dimulai di bulan Maret sampai dengan di bulan Mei. Sampai di bulan Mei rekan-rekan ya. Di awal Mei. Itu dilakukan oleh Kemenpan RB. Terus ada validasi usulan formasi. Itu dimulainya pada bulan April. Sudah dimulai rekan-rekan ya kamera ini. Bulan April sampai dengan di awal Juni jika kita lihat ya, karena kebetulan di sini tidak ada tanggal. Itu dilakukan oleh Kemenpan RB, Kemendikbud dan Kementerian Kesehatan untuk yang di non-pendidikan ya, di tenaga kesehatan. Jadi validasi dan usulan formasi ada 3 kementerian yang melakukan. Yang keempat ada penetapan kebutuhan, itu nanti dimulai pada akhir Mei sampai dengan bulan Juni. Oke, kalau kita lihat ada di pertengahan bulan Juni rekan-rekan, dan itu dilakukan oleh Kemenpan RB. Di nomor 5 penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah itu dilakukan kita lihat di sini ada di bulan Juni rekan-rekan ya, penyampaian formasi ini dilakukan oleh Kemenpan RB. Di nomor 6 ada integrasi data kebutuhan dengan SSC ASN. Itu dilakukan juga di bulan Juni. Nah, ini sepertinya sampai dengan di awal bulan Juli atau akhir bulan Juni. Dilakukan oleh Kemenpan RB dan BKN. Terus di nomor 7 pengumuman seleksi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, pengumuman seleksi itu nanti insya Allah ada di akhir bulan Juni sampai dengan pertengahan bulan Juli rekan-rekannya. Nah, ini pastinya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, di nomor 8 ada pendaftaran SSC ASN BKN. Nah, ini pendaftarannya rekan-rekannya yang kita bisa akses di SSC ASN nanti. Nah, itu dimulainya juga di bulan Juni sampai dengan di bulan Juli. Nah, di sini disampaikan oleh BKN juga. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaannya. Pelaksanaan seleksinya atau tesnya begitu rekan-rekannya. Nah, kita lihat di sini ada di bulan Juli. Itu nanti akan disampaikan oleh BKN dan Panitia Seleksi Nasional. Panselnas di sini masuk daripada Kemenpan RB, Kemendikbud maupun Kementerian Kesehatan. Jadi ini adalah tahapan kegiatan dalam rekrutmen KASN baik CPNS maupun P3K, baik P3K guru maupun non guru. Jadi ini adalah informasi atau 2 kabar baik yang dapat dibagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.